kita sudah sampai Sumbawa. Tanah Samawa masa namanya. Iya. Setelah berkemas untuk menuju Pulau Passerang, kami lanjut ke pelabuhan untuk bersiap berangkat menuju pulau indah tersebut. Perjalanan menggunakan kapal khusus dengan waktu perjalanan sekitar 30 menit. Awalnya semua terlihat tenang, tapi di tengah perjalanan gelombang mulai besar dan angin cukup kencang, sehingga badan dan tas kami basah terkena air laut. Dan akhirnya kita sampai ke Pulau Passerang. Mataku perih. Kau tengok bapak di belakang dari kering sampai basah ya. Basah kuyup. Pulau Passerang menyambut kami dengan pesona alam yang sangat memikat. Pantainya memiliki pasir putih halus, air laut yang sangat bening, dan pemandangan yang membuat kami berhenti sejenak untuk menikmatinya. Ternyata pantainya bagus. Sangat bagus. Ini bahkan aku boleh bilang ini salah satu pantai tercantik yang aku temukan sekarang. Karena Passerang merupakan pulau kecil, kita bisa melihat sunrise dan sunset dari titik yang sama. Momen sederhana yang bisa membuat siapapun betah di sini. Dari puncak bukit, kita dapat melihat pulau-pulau kecil lain di sekitar Passerang. Pagi hari, saat laut sedang surut, pantai terlihat sangat berbeda. Dasar laut yang kemarin tertutup air, kini terlihat jelas dan membuat kami ingin menjelajahi apa saja yang muncul di permukaan. Di antaranya ada gerombolan bulu babi yang harus diwaspadai karena berbahaya jika terinjak. Terlihat pula koral hidup dan anemon yang masih terjaga, menandakan ekosistem pulau ini sangat alami. Saatnya kembali ke Sumbawa untuk melanjutkan petualangan selanjutnya. Sudah puas kita main di pulau, kita kembali ke daratan Sumbawa lagi untuk menuju ke spot berikutnya. Halo. Setelah dari dermaga, perjalanan kami berlanjut menuju kota Taliwang. Sepanjang perjalanan, suasana pedesaan Sumbawa semakin terasa begitu alami dan khas. Akhirnya, kami tiba di kota Taliwang, ibu kota Sumbawa Barat yang tenang dan tidak terlalu padat. Kami mampir ke warung ayam Taliwang di kota ini. Setelah berbincang dengan penjualnya, barulah kami tahu bahwa ayam Taliwang berasal dari desa Karang Taliwang di Lombok, bukan dari kota Taliwang di Sumbawa Barat. Ayam Taliwang di sini benar-benar mempunyai cita rasa yang khas. Ayam kampung utuh dengan bumbu yang meresap serta saus pedas dan manis yang sangat nikmat. Kalau berkunjung ke NTB, menu ini wajib dicoba. By the way, kita lagi ada di balapan kerbau. Jadi ini pertama kalinya kita nonton balapan kerbau yang ada di Sumbawa. Beginilah suasana balapan kebo yang merupakan tradisi lomba adu kecepatan kerbau yang populer di Pulau Sumbawa. Tradisi ini awalnya merupakan ritual syukuran setelah panen. Namun, kini lebih berfungsi sebagai hiburan rakyat dan ajang silaturahmi yang bertujuan untuk mengoptimalkan kondisi sawah serta meningkatkan nilai jual kerbau. Hai, dan ini adalah lokasi untuk balapan kerbau yang ada di Sumbawa Barat. Dan uniknya adalah ini tuh kayak pasar ya, jadi pasar kampung ya. Jadi semua orang datang. Dan yang unik di situ adalah yang main itu dari anak kecil sampai orang dewasa semua main. Dan aku kaget adalah, tapi serius, ini bagi orang lokal mungkin ini hal yang tak menarik kan? Ya, bagi aku tuh. ini serem.
Sekarang kita mau ngajak kamu untuk keliling-keliling. Inilah tempat, alamak, kaget aku ngapa. Jadi ini tempat kebo istirahat sebelum dia bertanding. Riana mencoba untuk berinteraksi dengan kerbau, dibantu penjaganya untuk memegang kerbau yang bernama Angin Malam. Gak diseruduk. Enggak diseruduk. Dia sudah jinak. Hai. Pegang aja enggak apa-apa. Pegang aja, Pak. Taruh tangannya situ. Di sini di tangannya. Ternyata tidak seseram yang dibayangkan. Kerbaunya jinak dan mudah untuk dipegang. Joki dalam balapan kebo mempunyai peran penting untuk mengarahkan kerbau dalam perlombaan. Joki harus bisa menyeimbangkan lari antara kedua kerbau. Diperlukan ketepatan dan keakuratan dalam menentukan kapan waktunya berbelok atau lurus. Sekarang kita bahas perlengkapan yang digunakan joki balapan kebo. Ada noga, kareng, dan mangkar. Sistem lomba di sini cukup unik. Kerbau harus menjatuhkan kayu yang dipasang di tengah arena baru dianggap berhasil. Selain tentunya kecepatan juga diperhitungkan. Dari informasi yang kami dapat, kerbau untuk balapan ini hanya yang jantan dan dipelihara secara khusus. Beneran deh teman Jajago, balapan ini seru banget. Perjalanan kali ini membawa kami ke sebuah desa tertinggi di Sumbawa Barat. Desa yang masih menyimpan nuansa tradisional dan alam yang asri. Kita lagi dalam perjalanan sekarang ke tempat yang dingin sekarang ya. Namanya itu Desa Rarak Rongis. Kami dalam perjalanan menuju Desa Rarak Ronges. Desa yang kabarnya punya suhu lebih dingin dari wilayah sekitarnya. Sesekali kami bertemu dengan rombongan sapi di tengah jalan, sebuah pemandangan unik yang tidak dapat kami temui di kota besar. Kami melanjutkan perjalanan menuju Desa Rarak Ronges. Jalanannya sempit, berkelok, dengan tanjakan curam. Untungnya permukaan jalan mulus sehingga campervan kami dapat melewati tanjakan dengan lancar. Dalam perjalanan menuju Rarak Ronges, kami menyempatkan diri untuk mampir ke wisata Ai Mual. Air terjun yang terletak di Kecamatan Brangrea, Sumbawa, merupakan salah satu alternatif destinasi wisata untuk warga lokal karena lokasinya yang tidak terlalu jauh dari pusat kota. Airnya berwarna hijau toska, dikarenakan bagian dasar air terjun merupakan batuan kapur. Suasana tenang air terjun dipadukan dengan hutan tropis yang rimbun membuat kami betah berlama-lama di sini. Oleh penduduk setempat, air mual diartikan sebagai air yang muntah karena airnya tak pernah kering walaupun musim kemarau, sehingga menjadi sumber mata air yang dapat diandalkan. Kita sudah mulai memasuki daerah Desa Rarak Rongisnya. Desa Rarak Ronges, desa yang berada di ketinggian sekitar 650 meter dari permukaan laut, udaranya sejuk dan panoramanya memanjakan mata. Bukit-bukit hijau di sekitar seakan melindungi desa dari hiruk-pikuk kota. Masyarakat di sini terkenal ramah, harmonis dengan semangat gotong royong. Kami mulai berkeliling desa dan mencicipi hasil alam, serta melihat kuda yang banyak tersebar di desa ini. Kuda merumput bahkan berguling merupakan hal yang biasa di sini. Anak-anak bermain dengan ceria, bersatu dengan alam, sungguh jauh berbeda dengan kehidupan kota besar. Sekarang kita akan menuju ke air terjun kebanggaan Rarak Ronggis.
Dan aksesnya seperti ini. Setelah sedikit istirahat, kita mulai masuk ke jalur hutan untuk menemukan air terjun yang kabarnya masih jarang dikunjungi. Jalurnya menanjak, semak, dan cukup menantang. Jalurnya makin turun, makin licin, benar-benar membuat deg-degan. Tapi semua risiko terbayarkan saat suara gemuruh air mulai terdengar dari kejauhan. Ini adalah tandanya kalau air terjun sudah dekat. Gila, keringat aku dah tak ngotak dah bentuk macam apa. Ternyata cukup berat juga jalur yang kami lalui. Turunan curam dan juga licin. Akhirnya kami tiba di air terjun. Beginilah pemandangannya. Air terjun curam di antara tebing mengalir kencang dan membentuk kabus tipis di bawahnya. Walau tebing di sekitar cukup curam, pemandangannya membuat segalanya terasa sangat berharga. Setelah puas menikmati air terjun, kami mulai turun untuk cari lauk makan malam. Di desa ini, hampir semua bahan makanan diambil langsung dari alam. Salah satunya adalah rebung, tunas bambu muda yang banyak tumbuh di area hutan. Tes makan rebung. Jorah. Pahit. Kira kayak kelapa, kan kelapa harus agak manis. Beda tuh. Selain rebung, di hutan ini banyak buah liar yang bisa dimakan. Kalau beruntung bisa dapat yang manis. Petualangan dilanjutkan di pagi hari. Pagi ini kita akan mengeksplorasi komoditas terpenting desa ini, yaitu biji kopi. Hampir semua warga di sini menanam kopi di kebun mereka. Biji kopi di sini mempunyai cita rasa yang khas. Di sini juga ada pengolahan kopi untuk langsung dikonsumsi. Kita singgah ke rumah pengolahan kopi, tempat di mana semua proses masih dilakukan secara tradisional. Proses pun dimulai. Pertama, biji kopi yang telah dikeringkan ditumbuk. Proses ini bertujuan untuk memisahkan biji kopi dari kulitnya. Hasilnya lalu diayak untuk memisahkan kotoran dan kulit mati yang ikut hancur. Setelahnya, biji kopi dipilih secara manual dengan tangan, lalu ditumbuk ulang sampai bersih dan lanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah roasting, bagian paling krusial dalam membentuk rasa kopi. Biji kopi akan dipanaskan sampai kecoklatan. Aroma khas kopi pun mulai tercium. Setelah melihat proses pembuatan kopi, kami melanjutkan perjalanan sambil menikmati matahari terbenam. Pemandangannya luar biasa. Kami sempat berkunjung ke warung unik yang ada di desa ini. Karena dibuat di dalam rumah panggung, untuk masuk ke warung kami harus naik bangku yang telah disediakan. Menarik ya teman Jajago. Hari ini ditutup dengan makan malam bersama dengan menu ikan bakar, tumis pakis, sirah jeruk munte, ikan teri, labu cepang, apalagi dimakan di suasana dingin yang menambah selera. Sumbawa masih akan berlanjut setelah yang berikut ini. Selanjutnya kita akan ke Istana Kesultanan Sumbawa dan kita akan mencoba memakai pakaian adat Sumbawa dibantu teman pusaka Samawa. Proses memakai pakaian adat ini menjadikan Riana sebagai Dadara Samawa dan John jadi Taruna Samawa, serasa kembali ke masa lampau. Ya, udah. Sekarang kamu jelaskan. Kesatria Sumbawa. Nah,
naik level. Setelah selesai mengenakan pakaian adat, saatnya kami masuk ke Istana Bala Kuning. Kami disambut dengan proses penerimaan tamu khas Sumbawa menggunakan bahasa lokal. Kemas kamu yang bau biru salingkot. Salamko siasarea, ade ada pangsa mawa, kaji jango desa sia, siaka tarima kami, nonda jangka tu kameri, jajago tarima kasih. Kami terima Anda dengan senang hati, semoga pulang membawa kesan yang mendalam tentang Sumbawa. Wih, keren. Terima kasih. Kami telah berada di dalam Istana Kuning. Istana ini dulunya merupakan kediaman resmi Sultan Sumbawa dan pusat pemerintahan. Warna kuning melambangkan kejayaan dan kebangsawanan. Rasanya sangat senang karena disambut langsung oleh keturunan Sultan Sumbawa dan belajar banyak hal tentang sejarah Istana Bala Kuning. Kami diperlihatkan pakaian kebesaran Sultan Sumbawa yang ternyata terdapat campuran emas dan perak. Selain itu, berbagai benda pusaka juga diperlihatkan, mulai dari payung kebesaran, tombak pusaka, sampai keris yang berusia ratusan tahun. Semuanya menjadi saksi bisu perjalanan kerajaan Sumbawa di masa lalu. Dari Istana Bala Kuning, kami lanjut ke Istana Dalam Loka. Nah, Istana Dalam Loka adalah istana kayu raksasa yang berdiri di atas 99 tiang kayu besar. Bangunan ini dibuat dari kayu utuh yang disusun dengan cara tradisional dan tetap berdiri kokoh hingga kini. Di Istana Dalam Loka, kami melihat mahkota kerajaan yang dikenakan para sultan. Selain itu, ada pakaian khas adat Sumbawa, lengkap dengan hiasan emas dan kain tenun mewah yang dulu hanya dipakai oleh para bangsawan. Kami juga diceritakan mengenai putri-putri di istana ini yang tidak boleh keluar dari istana. Mereka hanya dapat melihat alun-alun dari jendela atas istana. Walaupun kini suasana istana telah berbeda jauh dari saat berfungsi aktif, namun jejak kejayaan masa lampau masih terasa. Kemarin penasaran, soalnya ini banyak banget di daerah pasar kan. Jadi aku penasaran, aku mau nanya. Saat berkeliling naik delman, kami sempat berbincang singkat dengan kusir seputar kuda. Satu kuda gini kira harga berapaan, Pak? Ini sekitar 12 ya. Oh, 12 juta. Ya. Bisa kah, Pak? Kita beli kuda nyicil, Pak, gitu, Pak? Ya. Beli kuda nyicil. Kredit. Kadang-kadang Oh, bisa? bisa. Pak, Kami mendapat info, ternyata ada pacuan kuda di daerah ini. Kami pun meluncur ke lokasi pacuan kuda. Terlihat suasana mulai ramai. Akhirnya kami sampai. Dengan membayar tiket masuk Rp5.000 per orang, kami masuk ke area pacuan kuda. Pacuan dimulai tanpa aba-aba resmi. Kuda meluncur cepat, debu berterbangan dan penonton bersorak-sorai. Suasananya sangat riuh dan memacu adrenalin. Walaupun hanya menonton, tapi ini seru banget teman Jajago. Lihat nih Riana, tidak berhenti berteriak dan loncat kegirangan. Selesai melihat pacuan kuda, kami pun ingin melihat langsung kuda yang bertanding dari dekat. Dan memang lebih seru dan tegang melihat pacuan dari jarak dekat. Untuk lomba kali ini, hadiah yang dijanjikan cukup besar. Hadiah utama sebesar Rp10 juta. Acara pacuan kuda ini dilaksanakan 3 bulan sekali dengan durasi event selama 1 minggu penuh. Dan jangan lupa untuk mencocokkan jadwal kedatangan Anda dengan jadwal pertandingan. Sebelum pacuan dimulai, suasana penuh semangat telah terasa. Para joki bersiap di atas kudanya. Kuda-kuda ini siap melesat kapan saja. Ketika melihatnya pun ikut tegang, tapi juga membuat penasaran.
Proses start dalam pacuan kuda tradisional Sumbawa ini tanpa aba-aba resmi. Kuda pacuan telah terlatih untuk memahami kapan saatnya mulai berpacu. Biasanya dipandu oleh isyarat atau tanda tertentu dari panitia. Tradisi ini menambah keunikan dan keaslian dari balapan kuda ini. Menonton pacuan kuda ini sungguh menegangkan namun sangat seru. Pacuan kuda tuh butuh keberanian. Aku tak mampu. Sampai di peternakan kuda, kami masuk ke dalam kandang kuda. Tampak kuda-kuda berlarian dengan ceria. Kami pun berkesempatan mengelus kuda yang telah jinak. Kami pun melihat proses memerah susu. Awalnya agak takut untuk ikut memerah susu kuda. Seram juga kan kalau tiba-tiba tertendang oleh sang kuda? Agak gimana gitu susunya. Dengan tangan yang gemetar, kami pun mencoba memeras. Untungnya berhasil dan aman-aman saja. Hangat-hangat. Momen off-road sih jangan mau cobain. Yakin? Oke, dia Langsung hangat-hangat. diperas, langsung minum. Hangat-hangat yang kurang menyenangkan, ya hangat-hangat dari badan. Aromanya aman, tidak ada berbau aneh-aneh. Tapi dia berbusa, ya sudah. Namanya juga langsung dari asin. Gamis kan? Enggak ada bau aneh-aneh. Ya, emang iya kan fresh ini namanya. Dan dia nggak ada kayak katanya kecut, nggak ada juga. Nggak ada. Dan nggak ada amisnya. Ini yang bener berarti ini langsung kita lihat sendiri. Berarti selama ini orang minum yang benar kecut itu yang basi. Sumbawa memberi kesan mendalam dengan berbagai keunikan budaya, keindahan alam, serta keramahan warganya. Teman Jajago, selesai sudah perjalanan Jalan dan Jajango episode kali ini. Nantikan petualangan suami istri seru ini minggu depan, hanya di TV One.